Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat video reaction dari salah satu materi mata kuliah sosiologi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fahmi MSI. Oke, sebelum itu mari kita tonton video materi yang akan saya reaction. Makna sosiologi itu berasal dari kata sosio dan logos. Sosio itu kalau dalam bahasa terkininya itu adalah masyarakat, dan logos itu pengetahuan. Tapi dalam konteks masyarakat Latin dulu, sosio itu adalah berasal dari kata, artinya adalah teman ya. Sedangkan logos itu adalah cerita. Jadi sosiologi itu adalah cerita-cerita teman, lalu kemudian berkembang menjadi ilmu atau pengetahuan tentang masyarakat. Nah, itu dari segi makna dan sejarah. Nah, dan sejarahnya sosiologi ini sebenarnya terminologi yang diberikan, istilah yang diberikan oleh Auguste Comte ya dari Prancis. Jadi disebut dengan Bapak Sosiologi, hidup antara 1778 sampai dengan 1857 Masehi. Itu dia menulis dalam Cause de philosophie positive. Di dalam tulisan disitulah kemudian dia mendeklirkan istilah sosiologi. Di sosiologi itu dulu belum ada yang memberikannya ke istilah ini, dan pertama kali itu dilakukan oleh Auguste Comte. Dan dulu sebenarnya dia ingin memberikan namanya ini, ilmunya menjadi fisika sosial. Sebenarnya dalam tradisi Islam ini jauh sebelum Comte ini mengemukakan istilah sosiologi dan kemudian membangun ilmu sosiologi, lalu dia kemudian dianggap atau diklaim sebagai bapak sosiologi klasik. Sebenarnya Islam itu memiliki bapak sosiologi juga. Jadi kalau Comte itu hidup pada 1700-an, ini pada tahun 1300-an sampai dengan 1400-an itu dia menulis satu pengantar dari kitab yang besar sekali namanya Al-Ibar. Ya, Al-Ibar itu dia menulis dalam Muqaddimah. Nah, Muqaddimah inilah yang kemudian menjadi buku terpenting dalam ilmu sosial yang masih dikaji hingga sekarang ini. Ya, itu yang tentang paradigma. Ya, jadi sosiologi itu memiliki banyak paradigma. Ya, dalam Josh Ritter dalam bukunya Sosiologi Multiple Paradigm Sciences itu mengatakan bahwa ilmu sosiologi ilmu berparadigma banyak ya. Dia membagi beberapa paradigma. Pertama adalah paradigma faktor sosial. Jadi paradigma faktor sosial adalah satu mazhab di dalam ilmu sosiologi yang meletakkan masyarakat itu menjadi objek kajiannya. Masalah adalah definisi sosial. Jadi definisi sosial itu adalah satu paradigma yang dalam sosiologi yang memfokuskan kajiannya pada individu-individu, adalah perilaku sosial. Ini aliran dalam sosiologi yang memfokuskan diri pada perilaku. Ya, tokohnya ini adalah Frederick Skinner. Ya. Materi kita terakhir adalah signifikansi sosiologi. Ya. Jadi signifikansi sosiologi. Pertama, sosiologi dia sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sebagai cara berpikir, the way of thinking. Ya, sosiologi sebagai alat kritik atau tool of design. Ya. Nah, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Fahmi. Yang pertama ada makna dan sejarah sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin socio yang berarti masyarakat dan logos yang berarti pengetahuan. Sosiologi adalah istilah yang diberikan oleh Auguste Comte yang lahir pada tahun 1778 hingga 1857 sebagai bapak sosiologi klasik dalam Cours de Philosophie Positive. Comte meyakinkan publik akademik barat bahwa sosiologi sama dengan ilmu sains positivis lain yang harus observable atau objek penelitiannya harus dapat diindra, dan measurable atau objek bisa terukur. Namun, dalam Islam, dasar-dasar sosiologi sudah diberikan
didirikan terlebih dahulu oleh Ibnu Khaldun yang lahir pada 1332 Masehi hingga 1409 Masehi. Beliau dianggap sebagai bapak sosiologi Islam. Dalam muqaddimah pengantar dari kitab Al-Ibar, yang mana menjadi buku terpenting tentang ilmu sosial yang masih dikaji sampai saat ini. Muqaddimah tersebut berisi analisis gejala sosial yang logis, teori sejarah, ekonomi, individu, masyarakat dan negara, pedagogi, ilmu pengetahuan, serta alatnya. Selanjutnya ada paradigma. Paradigma ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fakta sosial yang dicetuskan oleh Emil Durkheim, mazhab dalam sosiologi yang meletakkan masyarakat luas sebagai objek kajiannya. Yang kedua, ada definisi sosial yang dicetuskan oleh Max Weber, paradigma yang memfokuskan kajiannya pada individu. Dan yang terakhir, ada perilaku sosial yang dicetuskan oleh Burrhus Frederick Skinner, aliran sosiologi yang memfokuskan pada perilaku. Dan pembahasan terakhir adalah signifikansi sosiologi. Yang pertama ada sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua ada sosiologi sebagai cara berpikir, dan yang terakhir ada sosiologi sebagai alat kritik. Sekian video reaction dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.